Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman, panggilan-panggilan Allah Zat yang Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat-ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, masuk di halaman 213, kelanjutan panggilan Arabi wassamanun yang ke-84 tentang wajibnya menolong agama Allah, menolong kepada orang-orang yang berjuang menolong Allah dengan mengambil uswah kepada orang yang mengajak kepada hal itu, maka bila mereka ngijabai akan mendapatkan keberuntungan, ditolong dan menang. Buku karya tulis Hadratus Syekh Jabir Al-Jaziri rahimahullahu ta'ala, halaman 213 baris terakhir. Faqulu, begitu. Kita baca dulu ayatnya, mengulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah wa amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah wa ayyadna alladhina amanu wa ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Terjemah umum, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Allah memberi kesempatan kamu berjuang untuk memahami agama Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, saling bantu untuk tegaknya agama Allah. Kamu diberi kesempatan untuk melakukan hal itu, maka kerjakanlah. Itulah bentuk kamu menolong kepada Allah. Sebagaimana Nabi Isa ibnu Maryam mengatakan kepada para pengikut setianya, siapa yang mau menolong kepada saya menuju pada Allah? Saya berjuang di jalan Allah, siapa yang mau menolong saya? Maka para Khawari
Pengikut setianya mengatakan, kami penolong-penolong Allah, silahkan kau berjuang, kami akan membantumu. Maka berimanlah sekelompok dari anak turun Nabi Yakub dan kufur sekelompok yang lain. Maka kami kuatkan orang-orang yang beriman, menang di atas musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang yang jaya. Kita baca pada baris terakhir. Fakulu, maka katakanlah. Jadi para khawari yang mereka dipanggil, dihimbau jawaban. Atau kita ketika dihimbau supaya menjawab, kama qolal hawariyun, sebagaimana para khawari, para sahabat Nabi Isa, mereka memberikan jawaban. Lamma ta'ahum, tatkala memanggil kepada para khawari Isa, Nabi Isa alaihissalam. Siapa beliau? Nabi Isa itu Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasul Allah. Para khawari dipanggil untuk apa? Linusratihi, untuk menolong pada Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana cara mereka menolong? Pertama, mengakui Nabi Isa utusan Allah. Kemudian siap untuk menerima ilmu yang disampaikan, siap untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan, siap untuk mendakwahkan kepada siapa yang dimampui setelah dirinya, keluarganya, temannya, tetangga kanan kirinya, dan siapa, atau ketika agama ini secara global serang musuh, nanti saling bahu-membahu untuk berjuang membelanya. Itu makna menolong seperti itu. Qailan, sambil mengatakan Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, siapa yang mau menolong saya menuju kepada Allah? Ai, maknanya man yansuruni, siapa yang mau menolong saya, fi hali kauni, di keadaan, dari keberadaanku, mutawajihan, menuju ilallah, kepada Allah. Ansuru, dinau saya tolong agama Allah, wa auliya'u, dan saya tolong wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, yang takwa kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan sesuatu, saya akan membelanya. Siapa dari kalian yang mau menyambut panggilanku ini? Fa'ajabuhu, maka mereka menjawab kepada Nabi Isa alaihissalam, qaidin, sambil mengatakan, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Artinya engkau memanggil kepada kami, kami akan sambut. Kami diajak belajar, siap. Kami diajak beramal, siap. Kami diajak berdakwah, siap. Kami diajak saling bantu-membantu menggunakan tenaga, pikiran, harta, siap. Nah, itu namanya menolong agama Allah, begitu caranya. Fakunu, maka jadilah kalian, antum, kalian, ayyuhal muslimun, wahai umat Islam. Pertama kali para sahabat, supaya kalian menyambut pada Nabi ini sebagaimana umat Nabi Isa nyambut kepada Nabi Isa. Kita pun juga demikian. Wahai orang yang mengaku beragama Islam, bila dipanggil kedemikian, maka sambutlah. Mislahmu, untuk jadi semisal mereka. Venus roti dinilah, di dalam menolong kepada agama Allah. Ayo ngaji, siap. Ayo diamalkan, siap. Ayo didakwahkan, siap. Ayo kita pikul bareng,
tugas dari dakwah ini siap. Nah, begitu. Wa nabi dan juga menolong pada nabinya, wa ibadi dan menolong kepada hamba-hamba Allah al-mumin yang beriman. Wa qad ajabu dan mereka menjawab. Ridwanullah alaihim, semoga ridwanullah ta'ala alaihim, ridha Allah ta'ala, Allah zat yang maha tinggi tercurah kepada mereka. Ini perkara yang harus disyukuri. Lalu bagaimana sebagian dari umat Islam yang mereka juga dipanggil oleh Allah untuk berjuang sebagaimana para khawarinya Nabi Isa dipanggil? Ternyata ada sebagian dari umat ini adalah menyelisihi, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Maryam 59, wa khalafa mim batim khalfun. Kelanjutan ayat, ada'us shalah wa tabus syahawat fa safa yalqauna ghayya. Ternyata mengganti, sudah mereka generasi pengganti yang menelantarkan sholat, memperturutkan syahwat, maka mereka hancur. Ternyata ada umat ini yang seperti itu. Falam yujibu, ternyata mereka itu tidak nijabai. Siapa mereka? Ya, Abu Jahal CS, orang munafik CS, Yahudi yang ada di Madinah, orang-orang Nasara di Romawi. Nah, ternyata itu banyak yang menolak. Wa nahnu, sementara kita ma'al asafi, bersama kesedihan, minhum, dari mereka. Maknanya kita memperhatikan seperti itu, termasuk orang yang sedih, diajak berjuang ternyata kok menolak. Lalu bagaimana bahasa sedih? Wa asafa, duhai alangkah sedihnya. Wa hasrota, duhai alangkah menyesalnya. Wa hazana, duhai alangkah dukanya. Ala ma farotna, terhadap apa yang kita telidur. Fi jambillah, berkaitan perkara yang ada di sisi Allah. Lawang dipanggil oleh Allah kok tidak menyambut, padahal akan memberikan kehidupan yang baik. Berikutnya qaulu ta'ala fi khitami hadzal nida. Allah Ta'ala berfirman berkaitan penutup dari panggilan ini. Fa amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Maka iman sekelompok dari Bani Israel dan kufur sekelompok yang lain. Berarti dakwah dari masa ke masa yang ngoten niku, sebagian nyambut, sebagian boten. Niku kok boten disambut niku nabine kurang sangu napa? Tidak ada alasan nabi itu kurang bekal. Kalau kita dakwah nggak disambut kurang bekal, bene pancen yo ngono. Tapi nanti nabi itu kok nggak disambut, kurang nopo. Ya kurang iman, ngaten lagi. Kenapa kok begitu? Memang tugas nabi dakwah bukan untuk disambut. Tugas nabi dakwah untuk menyampaikan. Ingat ini, tugas nabi dakwah bukan untuk disambut, tapi tugas nabi dakwah untuk menyampaikan. Maka bila si nabi itu beres, selesai apa? Dakwah. Adapun umat bagaimana? Ya, nanti akan ditanya sendiri-sendiri. Kamu wis ketekan wong sing nyampein dakwah apa belum? Sudah. Lah nyapa? Belum mau. Ya wis, resikone mau ya tanggungan dewi. Maka Nabi Isa ketika berdakwah sebagian menerima, sebagian tidak. Padahal Nabi Isa itu enggak kurang modal, enggak kurang bekal. Bekalnya sudah sempurna. Napa bekale? Secara bekal kemanusiaannya manusia terbaik. Bekal keluarganya keluarga terbaik.
bekal otaknya otak terbaik, bekal badannya badan terbaik, bekal hatinya hati terbaik. Kurang nopo? Bekal ilmunya wahyu, ayo terus pundi? Bekal ilmunya wahyu, kurang nopo? Bekal kedermawaane jelas. Enggak ada orang dermawan melebihi kedermawanan Nabi. Orang butuh jibu dewi. Nanti ke saya bas mikul nganti ra kuat. Akhirnya kon jipuk sak kuat mikul dewi, gak oleh ditulung wong liya. Kurang apa itu kedermawanannya? Maafnya kurang apa maafnya? Dakwahnya kurang apa dakwahnya? Kejelasannya, kefasihannya kurang apa? Sehingga tidak ada alasan mereka menolak. Tapi kenapa kok menolak? Memang Nabi dakwah bukan untuk disambut, tapi Nabi dakwah untuk menyampaikan. Makanya bila sudah disampaikan beres. Ini kono wis mendapatkan penyampaian kok mau, yo tanggung dewi. Yang kadang wong melihat itu prihatin, wong dipenakne kok ora gelem, kok malah nantang perkara kejane piye to. Kadang nggih mesakne lho. Tapi ya piye neh, bagi pilihanmu dhewe. Fa ayyadna alladziina amanu, maka kami kuatkan orang-orang yang beriman ala atuwihim untuk menghadapi musuh mereka, fasbahu, maka jadilah orang yang beriman zahirin menang. Wa qalu, maka firman Allah taala, fa amanat ta'ifatun, maka beriman sekelompok. Ay maknanya beriman bi Isa bin Maryam pada Nabi Isa ibni Maryam. Ya, kamu saya terima sebagai seorang nabi, seorang rasul, engkau hamba Allah yang diutus. Wa ma jabihi, dan apa yang engkau datang dengannya saya terima, minal haqi, dari al-haq wal huda, dan petunjuk. Bahwa dan itu anak Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Walaysa biilahin, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Wala binillah, dan juga Nabi Isa itu bukan anaknya Allah, karena lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wala salisu salasatin, wala salisi salasatin, ada bi di depan. Dan Nabi Isa itu bukan yang ketiga dari Tuhan, jumlahnya 3, ma'allah bersama Allah. Karena kafir orang yang punya akidah Allah itu Tuhan yang ketiga, dari Tuhan jumlahnya ada 3. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasah, sungguh kafir, bukan umat Islam orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga, dari Tuhan jumlahnya 3. Nabi Isa itu bukan salah satu dari 3 Tuhan. Walaysa huwa bisakhirin, Nabi Isa juga bukan tukang sihir. Wala dajjalin, juga bukan dajjal. Wala muftarin kadzabin, bukan orang yang tukang ngarang lagi dusta. Wala huwa bibni zina, dan juga Nabi Isa bukan anak zina. Karena Maryam itu jelas menjaga kehormatannya, karena antara kehamilan kelahiran itu waktunya singkat. Lek perlu pagi lekas hamil, sore wis lahir. Ternyata lahirnya juga sendirian. Suruh gerok pohon kurma ya ora kuat. Hanya digerok pangkalnya Allah menurunkan ketika ceblok, bukan murat-marit tapi kaya anjang-anjang sing nguntuh didukne alon-alon. Itu kan mukjizat kan. Ketika dibawa pulang, Nabi Maryam juga enggak merasakan letihnya orang setelah pas melahirkan. Wong bareng lahirne kesel mboten? Ya lemes. Apalagi pendarahan berat. Tapi itu pangga etes mawon. Begitu dibawa pulang, umatannya ya bayi tekonono dewe. Nabi Isa nrocos ngomong. Itulah kisah bayi yang bicara, jumlahnya Nabi Isa. Di antaranya Nabi Isa. Kalau begitu Nabi Isa itu bukan anak zina, karena kalau Maryam zina itu enggak secepat itu. Tapi dia dicipta dengan kuasa Allah, dengan kalimat kun hamilah Maryam.
Wa kafarat maka kufur ta'ifatun ukhra sekelompok yang lain. Wal Yahudu maka Yahudi kalau mengatakan Isa ibnu zina, katanya itu anak zina, naudzubillah min dzalik. Wa kalau mereka juga mengatakan sahirun, katanya tukang sihir. Wa kafaru dan mereka juga kufur pada Nabi Isa. Wa bima jabi dengan apa yang Nabi Isa bawa, dengan Injilnya. Wah talu dan mereka membuat khiyal, makar, rencana rahasia untuk merusak. Khiyal, makar itu sama, rencana rahasia untuk merusak. Al-mu'min kepada orang yang beriman, al-muwahhidin yang ahli tauhid, minat Pak Isa dari pengikut Nabi Isa alaihissalam. Bab 1 akhirnya mereka merusak, Yahudi merusak aqaidah akidah umatnya Nabi Isa. Wa harafan mereka mentakhrif, membuat rekayasa, ngotak-ngatik ayat. Harafudina mengotak-ngatik agamanya, makron sebagai usaha rahasia untuk merusak bim kepada mereka, wa hasadan dan karena hasad lam kepada mereka. Ala fauzim atas keberuntungan umat Nabi Isa bidin dengan agama al-haq yang ini. Wal walayatil ilahiyah dan perwalian dari Allah Subhanahu wa taala. Haitsu di mana haramu hum minha, mereka mengharamkan umat Nabi Isa dari fadilah ini. Wal iyadzubillah dan naudzubillah min dzalik. Akhirnya umat Nabi Isa setelah ditinggalkan Nabi Isa kok bisa disesatkan Yahudi, terus pundi prosesnya? Pertama, Nabi Isa dimakar untuk dibunuh, kemudian Allah mengangkatnya. Lalu berikutnya umat Nabi Isa lama-lama berganti generasi, sing cerdas jadi ahli ilmu semakin langka. Akhirnya yang diangkat ahli ilmu orang yang nggak punya ilmu. Pak cek beneh turun anake wis mudun, turun putune wis mudun. Kata sakmenika bae cek nyang masjid putune nyang nang pundi? Bayinya masjid putune nyang kantor Telkomsel golek wifi gratis ngoten nggih. Saora-orane ngoten niku. Sing mempelopori wifi gratis pundi? Kantor Telkomsel to nggih. Nah, senada dengan itu. Jadi begitu. Bayinya masjid, anaknya nyang wifi-nan. Kalau begitu apa itu ilmunya? Maka yang sepuh-sepuh mati masjidnya menjadi sepi. Dan sekarang sangat banyak sekali masjid itu sepi. Dikomati mak imame tok. Dikomati mak imame tok. Jamaahnya pendatang. Ada. Baru terjadi. Makanya siapa sing kluyuran mampir masjid niku gampang cetok ngoten nggih. Siapa sing kluyuran mampir masjid gampang napa? Gampang cetuk. Nah, kondisi seperti itulah nanti akan terjadi. Contoh nyata memanfaatkan momen memperingati hari kelahiran Nabi buat mereka yang memperingati. Secara sunnah itu enggak sunnah blas. Tapi masyarakat banyak yang mengadakan acara itu. Sinten nggih penceramai? Dari Yahudi atau dari Syiah itu penceramai. Aneh mboten? Loh aneh. Penceramahnya itu malah dari Syiah itu. Gimana itu bisa terjadi? Mau dibawa kemana umat ini? Yaitu nyata pada lingkungan kita bila kita membaca berita yang berkembang. Maka di waktu itu akhirnya umat disesatkan oleh Yahudi, ya gitu caranya. Akhirnya tokoh Yahudi namanya Paulus menyusup berpura-pura jadi Nasoro karena tampak punya bakat kepemimpinan, dia yang diangkat. Nah, ketika sudah dipercaya, disitulah dia mengadakan rekayasa. Apalagi sekarang gaya bahasa juga hampir sama. Yang dikembangkan adalah untuk diadakan pentaklid dan para alim ulama ingkang tansah kula
taati. Bahkan ada yang lainnya malah pecah gesang derek mbah yai. Berkembang boten ngoten niku. Nah itu dari masa ke masa ngoten niku wonten. Disitulah cara menyesatkan kepada umat. Dan itu nyata. Akhirnya menjadi Trinitas, Tuhan itu jumlahnya 3, ya dari situ permasalahannya. Nah, sekarang pun juga demikian, sing gerakne Kamis malam Jumat kuburan rame sinten? Sing gerakne acara kuburan di kota masjid, megangane ora nek ngomah-ngomah tapi tinggi buka bersama sinten sing gerakne? Saya menggerakkan buka bersama nek kuburan sinten? Saya menggerakkan mau Ramadan qiraah Quran wonten kuburan sinten? Sing menggerakkan untuk ziarah wali sekian kaji orang ziarah wali sekian orang diarani kaji utawa enggak kaji pokok wis ziarah wali sekian pahalanya kaya pahala kaji sinten sing menggerakkan. Gitu cara menyesatkan kepada umat yang memang seperti itu. Nah gitulah prosesnya. Prosesnya seperti itu. Yahudi merusak akidahnya, Yahudi merekayasa agamanya karena hasad. Memang Yahudi nggak bakal ridho, walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a milatahum. Yahudi Nasara nggak bakal ridho kepada kamu sampai kamu tunduk kepada mereka. Semuanya terjadi hasadan min indi anfusihim, hasad dari diri-diri mereka. Ini terjadi dari masa ke masa. Bila kita diajak melihat profil Yahudi merusak umat Nabi Isa, ternyata profil Yahudi kayak begitu juga tetap merusak pada umat ini sama. Nah begitu. Waliyadzubillah, tentunya kita berlindung kepada Allah jangan sampai jadi korban. Ya kira-kira masjid ngendi wae renek sing ngaji sepuhe mati nom pengganti pengen ngoten niku mangke. Wis to masjid ngendi wae. Ngoten. Nanti wonten sendang niku takmir salah satu takmir masjid niku agamane agama lain. Aneh mboten? Hadisnya jelas. Mengangkat pemimpin yang bukan kewenangannya, akhirnya fa'afta bi ghairi ilmin, memberi fatwa tanpa ilmu, fadlu wa adlu, wong sesat umatnya disesatkan. Makanya kita telateni ngaji ngeten iki tugase untuk menjaga yang hak. Saya nganti ngaji rae nek mek jamaah tok, khotbah pun juga sepi. Upama rame tiang sing siut-siut ngoten nggih. Ra nyaut. Ya sama nanti jadinya. Muncul generasi baru, agama itu hasil musyawarah, hasil inovasi akal-akalan, rusak nanti jadinya. Itu wajibnya menghidupkan masjid walaupun dopeni dewi, asalkan itu punya ilmu dan tegas, insya Allah nanti mereka akan terbawa. Wonten masjid pundi? Nggih wonten pundi mawon. Kalau naik ngomah kita masjid gede, ya paling masih ngomong ya wong sitok lah nih. Sepokoknya ban subuh jangan ngaji ngono. Akhirnya masyarakatnya masih terbawa. Dijal ngoten niku bar subuh imbuh ngoten nggih terus pundi. Napa bar subuh imbuh? Tinggal turun nah, nggak ada isinya, kosong. Apa yang terjadi? Hasil pendapat. Itu proses pengerusakan yang mereka bermakar. Itu bukan semata mereka itu berada pada posisi salah, kita pun juga bisa dituduh memperkeruh kesalahan mereka. Kenapa? Ya memang kita nggak punya hasrat membela agama ini, akhirnya kena hukuman oleh mereka. Makanya istiqomahlah, kokohlah sebagai orang tua, mempeloporilah anak-anak, giringlah masjid jangan disepikan dari anak-anak. Masjid jangan disepikan dengan anak-anak. Anak-anak jangan sampai salah ketika menyekolahkan. Nggak sekolah sebatas umum, muncul tugasnya lewat HP wes angel dandanane. Angel mboten dandanane.
tugas sekolah jawabannya di HP golek dhewe, angel ning kemeke dandanane. Syaratnya sekolah itu udah nggak boleh pegang HP, syarat itu deh. Ya pangkat nyekel HP ya, angel. Kenapa? Karena membunuh iman permasalahannya. Karena kita itu nggak cukup belajar paham, tetapi harus ada keimanan, dan iman nggak bisa beranding dengan kemaksiatan. Pinter kormanya apa, tapi nggak ada iman. Iman itu nggak akan mau bersanding dengan kemaksiatan, sehingga itu hampa, hanya pendapat, akal, nafsu itu nanti yang berkembang. Tapi siapa yang tetap teguh, walaupun juga akan menolong, walaupun jumlahnya sedikit, janjinya kalau Ta'ala, wa ayyadnal ladzina amanu, maka kami kuatkan orang-orang yang beriman, ala atuhim, untuk menghadapi musuh mereka, al kafir, yang kafir, faswaku, jadilah orang yang betul-betul beriman, zahirin nanti akan menang, ghalibin menang, alin lebih tinggi, mansurin tertolong, ila an ikhtalu al yahudu, sampai bahwasanya membuat makar orang Yahudi, a'da'ullah, musuh Allah, al-hasadatu, tukang hasad, ala isratidin, untuk merusak agama ini, as-sahih, yang benar ini, alladzi ja'a bihi, yang datang membawa agama ini, Isa alaihissalam, bi Isa alaihissalam, bahwa dan dia Islamu, al-qayyim, Islam yang tegak, ala ibadillah, untuk menghamba kepada Allah saja, wahdah, menghamba kepada Allah Ta'ala saja, bima syarwa, dengan apa yang Allah syariatkan, min anwal ibadah, dari aneka ragam ibadah, ar-ruhiyah, yang bersifat rohani, wal badan, juga ibadah bersifat badan, ibadah bersifat rohani, napa niku? Zikir, kekhusukan bersama badan, sholat, badan dominan cari ilmu, dakwah, berjuang, pendanaan, aneka ragam ibadah, ada rohiyah, ada yang badaniyah, ada yang rohiyah dan badaniyah. Wahina idin, dan dikala itu berkaitan kisah umat Nabi Isa, lam yabqa minal muayyadin, tidak tersisa dari orang yang diberikan kekokohan, illa ansor, kecuali beberapa penolong saja, qalilun, yang jumlahnya sedikit, huna wa hunaka, di sana sini. Sampeyan kok nggih ngoten napa mboten keadaane. Tapi padha mawon to nggih. Sak desa niku mesti nggih wonten masjid sunai. Mesti nggih. Ben desa niku mesti ana nggih masjid sunai. Nggak bisa menjamin. Upama enek pinten wonge. Kalau sing mboten sunah pinten perbandingane. Nah, ternyata ini realita. Ini realita. Nah, begitu. Nah, ketika kondisi kayak begitu, akhirnya umat yang nggak menyambut, ya kena hukuman. Apa hubungannya? Wa'ala al-kufur, akhirnya kekafiran itu menguasai, watasisu, akidah Trinitas itu akhirnya menguasai. Apalagi umat itu butuh kepemimpinan menggunakan cara pilihan, sinten sing dadi. Ya apa enggak kalah. Makanya ketika sing dadi model ngono kuwi, ketika ada dakwah yang hak itu minta izin, mungkin diizinkan, tapi ketika diprotes, mungkin pemerintah juga bisa meleraikan. Boten ngaji sunnah sudah minta izin, diizinkan, ternyata warganya protes. Yang memberikan izin bisa jadi penengah? Enggak iso. Padahal keberadaan kekuasaan itu sebagai alat pengaman agama, ternyata dia tidak mau mengamankan. Izin hanya tulisan, diprotes tanggungan dewi dan sebagainya. Nah, itu nyata.
Wa dhahara dan muncullah asyirku kesyirikan fi rubil ardi di penjuru bumi. Nah, sekarang kita bisa saksikan kesyirikan menyebar di penjuru bumi. Wastamara dan berjalan terus al wada'u situasi itu. Kadzalika begitu. Yahudi kuasa, yang hak dikuasai. Kenapa? Umat enggak syukur, sing iman hanya sedikit. Makanya sing akeh itu adalah jelek, penguasa memang dari yang akeh. Itu kasusnya. Sampai kapan itu selesai kondisi umat Nabi Musa? Ila ayyab asallah ila amba'asallah, sampai Allah mengutus Rasulullah kepada Rasulnya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fandhamma, maka bergabunglah ilal Islam, kepada Islam, man in dhamma, orang yang mau bergabung, minan Nasara, dari Nasoro. Akhirnya Nasoro begitu tahu Nabi kita diutus, sebagian berbondong-bondong bergabung. Fasbahu, yang berbondong-bondong bergabung ini jadilah mereka bil Islam, dengan Islam zahirin menang. Allah itu menghadapi musuhnya, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, al mu'alihin, yang menuhankan Isa para Nabi Isa, semisal Salman Al Farisi dan semisal, bergabung dengan kaum muslimin akhirnya menang. Di mana orang musyrik yang menuhankan Nabi Isa, orang yang al khayyara, bingung fi takwimihi, ketika memberikan penilaian kepada Nabi Isa. Itmarotan, satu kali mereka yakulun mengatakan huwa ibnullah, Nabi Isa itu anak Allah. Ini kebingungan mereka karena nggak punya ilmu. Wa marotan yakulun, dan sekali mereka mengatakan salisu salasah, Tuhan yang ketiga, malah bersama Allah. Makanya ada kisah anak SMP yang betul-betul mateng, dibimbing dengan Quran, ketika sekolah na SMP itu dikucilkan oleh guru nih, sampai suruh nyepot jilbab, ternyata dibantah dan debat. Ya gurunya bakno kalah. Jadi gurunya dikalahnya karo murid SMP. Kenapa? Karena mereka tuh memang nggak punya ilmu. Sepuh kaya ngopo nggak punya ilmu, debat yo kalah karo cilik tapi punya ilmu. Wa dhallalahum, akhirnya menyesatkan kepada mereka. Wa tarakahum, akhirnya meninggalkan kepada mereka. Fi hadil matahat, di kondisi sesat ini. Siapa yang menyesatkan? Yang meninggalkan al-intifaiyun, orang yang mengambil kepentingan. Minar ruasa, dari para pemimpin, wal jan, dan orang-orang jahil, al muqallidun, yang taklid, minal marusin, dari orang yang ditokohkan. Sampai ada yang mengatakan mendapatkan kewenangan ngurus perihal keagamaan, katanya ini hadiah dari penguasa untuk organisasi kami, oleh tinggi sakarepe dewi. Korupsi pokok wongnya jujur membela agama ngono ki ya oleh. Menyebarkan bahasa seperti itu sangat nyata. Itu mereka tuh mengambil kesempatan untuk memeras, sampai yang diperas pun juga ustadz yang lurus pun gak jadi peras. Nah begitu, akhirnya terbongkar juga. Nah semoga segera selesai. Makanya masyarakat memperbanyak istighfar. Memperbanyak apa? Istighfar, memperbanyak berbenah. Nanti Allah akan membenahi. Kita nggak bisa membenahi, tapi perbanyak istighfar, nanti Allah akan membenahi. Makanya kita openi diri kita, keluarga kita, jamaah kita, suruh memperbanyak istighfar. Nanti Allah yang membenahi. Kita nggak bisa membenahi mereka. Apakah kita itu sebagai orang pinggiran yang memandang dari jauh. Tapi istighfar nanti akan mempengaruhi. Istighfar akan mempengaruhi. Bukan kita mempengaruhi, kita nggak punya daya mempengaruhi. Gak ada daya buat mempengaruhi. Gak iso, terus pun dicarani mempengaruhi. Tapi dengan istighfar kita, Allah mengampuni, nanti Allah akan menjaga. Kama fa'ala nudzara'uhum, sebagaimana melakukan orang yang punya kedudukan di antara mereka fil Islam, di dalam Islam.
Ternyata yang jadi korban seperti itu, rusaknya umat Nabi Isa dan agama Nabi Isa, tokoh-tokoh mereka pun juga memakan korban. Islam pun juga akan dikorbankan. Kalau mereka sukses merusak agama yang dibawa Nabi Isa, mereka juga berusaha untuk merusak agama yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hawaluhu, mereka mengubahnya ila tawaifah, kepada banyak kelompok, wasyiak dan golongan-golongan. Ila, hanya saja anal Islam yang dibawa Nabi Muhammad terakhir ini, ta'ahadallahu, Allah Ta'ala menjamin bihifdhi, untuk menjaganya ila yaumil qiyamah. Ini kelebihan Islam yang dibawa Nabi kita. Kalau agama Islam yang dibawa Nabi yang dulu-dulu itu penjagaannya oleh ahli ilmunya mati, nggak ada penjaga, akhirnya dirusak. Tetapi Islam yang dibawa Nabi kita sama sebenarnya Islamnya, tapi yang mendakwakan Nabi kita ini yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana jaminannya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, saya yang menurunkan zikir ini, Islam ini, saya juga yang menjaganya. Makanya Allah ketika berfirman itu benar, buktinya Al-Quran tetap murni, hadis-hadis sahih tetap terjaga, hadis-hadis dhaif tetap terbongkar. Para penghafal Al-Quran semakin banyak, dai-dai semakin banyak, sekolah-sekolah sunnah semakin banyak. Pada kondisi yang selalu dihimpit itu. Tapi kenapa kok berkembang? Ya gitulah, yang namanya emas semakin dibakar semakin nampak keasliannya. Ini sebagai bukti jaminan Allah Ta'ala. Maka supaya kita tuh menyambutnya. Faman aradhahu, siapa yang memang menghendaki wa talabun, dan mau mencarinya, bisidqin, dengan benar, wajidi, dan kesungguhannya, saliman, dalam keadaan selamat, sahihan, yang sahih, safian, yang jernih, kama huwa, sebagaimana dia, fi kitabillah, pada kitab Allah, wa sunnati rasul, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang akan dijaga walaupun siji loro wangi. Tetapi waman lam yaridhu, enggak mau golei, walam yatluhu, tidak mau mencarinya, waroda yaridu, itu mana bahasa adalah keluar rumah untuk cari air. Di sini air Islam dengan makna tolabah yatlubu juga semakna. Tapi kalau tolabah itu umum, kalau waroda yaridu itu untuk mencari air, itu sinonim. Barang siapa yang mau mempelajari agama ini dengan benar, Qur'annya dipelajari, sunnahnya dipelajari, manhajnya dipelajari, guru yang diambil ilmunya bukan semata layak jadi guru, tapi juga jujur, karena butuh orang yang kita cari ilmunya adalah qawiyun amin, kuat lagi bisa dipercaya, bukan kuat saja tapi kuat lagi bisa dipercaya sehingga tidak menyesatkan. Siapa yang mau mencarinya akan mendapatkan. Tetapi orang yang mencari tidak, mengupayakan tidak, wa radhiya bidzulan, ridho dengan kesesatan, wal jahli, dan kejahilan, wal fisiki, dan kefasikan, wal kufri, ridho dengan kekafiran, bahwa fiha, maka dia berada di kondisi itu, ila, sampai ayyahlika, akan mengalami kerusakan, wa yumsiya, dan akan masuk fi ashabis sa'ir, nanti tergiring menuju ke neraka sa'ir. Wala yahliku 'ala Allah illa halikun, dan tidak ada orang yang rusak di atas Allah kecuali dia pasti akan rusak. Artinya rusak melawan kepada Allah, berarti dia pasti akan mengalami kehancuran. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Ada 6 nomor tapi kayaknya pendek-pendek, insyaallah mudah dipahami. Mau ditulis silahkan. 1. Allah adalah
sang maula, Tuhan maknanya. Allah adalah sang maula, punya makna Tuhan, memberi perwalian kepada wali-walinya. Allah adalah maula, sang Tuhan, memberi perwalian kepada wali-walinya, yaitu memberi pertolongan kepada wali-walinya dengan cara titik dua, A ada yang langsung, B lewat sebab. Kita ulang, Allah adalah sang maula, yaitu Tuhan, memberi perwalian maknanya pertolongan kepada wali-walinya, yaitu wali Allah, orang iman, orang takwa, dengan cara titik dua, A ada yang langsung, yang B ada yang lewat sebab. Titik. Kenapa contoh Allah memberi pertolongan langsung? Allah menjamin agama ini akan terjaga. Itu Allah jaga dewi. Andaikan manusia kabeh kufur, Allah bisa mengeksiskan agama ini. Yang kedua melewat sebab, yaitu masyarakat diberi kesempatan. Bacalah, hafalkanlah, pahamilah, amalkanlah, dakwahkanlah, berjuanglah, mulai gelem ditulung. Itu namanya pertolongan Allah melewati sebab. Nah, kita disibukkan untuk melewati sebab ini. Ngaji yo nggih, pahamo nggih, amalno nggih, dakwahno nggih. Saling bantu-membantu untuk menjaga eksistensinya. Amri tetap tegak gimana? Siap nggih, nanti akan ditolong. Adapun dalil Allah itu salah satu sifatnya dengan maula, Tuhan. Itu semisal selepas perang Uhud, ketika perang selesai di balik bukit, Abu Sufyan nanya, apa Muhammad urip? Nabi katakan menengok, ojo tak jawab. Apa Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar, urip? Menengok, ojo tak jawab. Apa Ibnu Khattab urip? Menengok, ojo dijawab. Akhirnya mereka mengatakan u'lu hubal, u'lu hubal. Nah, baru di sini Nabi instruksikan jawaban. Apa yang kami jawab? Allahu maulana wala maula lakum. Sahih Bukhari. Allah maula, punya mana Tuhan buat kami, tidak ada maula Tuhan buat kamu. Itu dalil Allah salah satu sifatnya dengan maula, Tuhan. Jadi Allah al-maula, sang Tuhan, memberi perwalian pada wali-walinya, ada yang langsung, ada yang lewat sebab. Nomor dua, sebab itu ialah ilmu, amal, dakwah, dan saling tolong. Sebab itu ialah ilmu, amal, dakwah, dan saling tolong. Tentunya saling tolong di dalam kebaikan, ketakwaan tentunya. Itu sebab. Sebab itu ialah ilmu. Nah, kita bisa cari amal, insyaallah kita bisa beramal. Dakwah, insyaallah kita bisa. Saling tolong, insyaallah bisa. Saling tolong tenaga, pikiran, harta, bisa kan? Itu luas, itu namanya saling tolong. Nomor tiga, para nabi dan pewarisnya sebagai pelopor. Ini nomor tiga, para nabi dan pewarisnya itu sebagai pelopor. Koma, sementara umat dibagi dua.
sementara umat dibagi dua. Yang A pendukung, B penentang. Itu tadi nomor 3, para nabi dan pewarisnya sebagai pelopor. Sementara umat dibagi dua, yang A pendukung, yang B penentang. Para nabi jelas, Nabi Isa sedang kita bahas, Nabi kita bahas. Para pewarisnya sinten? Ya para sahabat pewaris generasi pertama, tabiin pewaris yang didapatkan dari sahabat sebagai pewaris, dan itu lemintu turun ke tabiin. Imam Malik tabiin turun ke Imam Syafi'i, turun ke Imam Ahmad, turun ke Imam Bukhari, turun ke Imam Muslim terus. Nah, semoga kita diantara pewaris-pewarisnya. Karena al-ulama warasatul anbiya. Al-ilmu itu pewarisnya Nabi, mewarisi ilmunya, amalannya, dakwahnya. Itu sebagai pelopor. Makanya bila kita sadar senang gula ilmu, jadilah pelopor. Engko dieloki orang kita serah. Tapi mboten jamin. Saya ngejak aku mesti gelem ngoten. Enggak ada jaminan. Makanya ngono ki sing melu mek siji yo ngaji yo. Sing melu ngaji mek siji nggih, buang ngaji yo. Kathah ulama-ulama besar niku muridé mek siji, sinten Imam Bukhari nanti kentekan murid, memang Muslim tok kalian muridé niku. Sementara ilmunya nggak akan hilang, menggema terus. Ketika umat sadar berbondong kembali lagi. Saya Asati, saya Utsaimin juga pernah mengalami muridnya karek siji. Termasuk sejarah ngaji Jumat sore seperti ini pernah jenek belajarnya dulu mek wong loro til sing teko guru. Mungkin akhirnya cek sitok sing melu ngaji, sitoke melu ngaji apa ndak saya ndak ngerti. Karena loro til cek kelingan. Nah sekarang malah si akeh lagi. Sing penting niku eksis niku sing penting niku. Jadi pelopor, piro terserah. Nek perlu toko rene uang ya boleh naik ngoten mawon. Napa wonten lali janjiane bano rene uang. Tapi sama niku digampang nih, rene uangnya nggak masalah, ngaji ya mungkin di live nih mesti akeh sing melu nggih. Lewat online akeh 100 200 ya tasik panggah enek mawon nggih. Kenapa? Ya memang begitu. Nabi dan pewaris sebagai pelopor. Ada yang ikut apa enggak ya terserah. Nah, umat itu dibagi dua. Ada pendukung, ada penentang. Nomor 4. Penentang Nabi Isa ialah Yahudi. Ini nomor 4. Penentang Nabi Isa adalah Yahudi. Titik. Calon nomor 4 mudah, penentang Nabi Isa adalah Yahudi. Karena nomor 5, penentang umat ini adalah orang-orang munafik penjelmaan Yahudi. Nomor 5, penentang umat ini adalah orang-orang munafik penjelmaan Yahudi. Itu nyata loh ya. Info terakhir berkaitan kisah Mulutan. Wong diajak mengadakan peringatan ternyata penceramai Syiah. Padha mboten? Sama. Sehingga ada tema judul yang diangkat mau dibawa kemana umat ini. Judulnya begitu. Mau dibawa kemana umat ini. Itu penentangnya. Dan itu nyata di mana-mana rame itu. Itu tadi nomor 5. Terakhir nomor 6, agama ini dijaga oleh Allah. Yang nomor 6, agama ini dijaga oleh Allah. Maka carilah kebenaran dengan sungguh, pasti berhasil. Agama ini dijaga oleh Allah. Maka carilah kebenaran dengan sungguh, pasti akan berhasil. Terakhir itu yang kelima.
masalah agama ini dijaga sudah jelas, di depan sudah kita sampaikan ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang nurunkan zikir ini, saya juga yang menjaganya. Maka tugas kita carilah dengan sungguh ngaji Al-Quran dengan sunnah sebagai tafsir pemahaman para sahabat. Siji loro terserah, tapi dengan sungguh nanti pasti akan menang. Imam Bukhari saja pernah kehabisan murid tapi kenyataannya ilmunya tidak hilang, terus terjaga. Kenapa? Allah yang menjamin agama ini terjaga. Demikian yang kita sampaikan. Nanti panitia bisa menyiapkan, ini termasuk bendel terakhir, mungkin sampai 90 panggilan habis, berarti depan masuk 95, sehingga tinggal sekitar 5 judul ngaten nggih. Nanti kelanjutannya akan dikaji apa, mungkin sudah mulai untuk dipikir-pikir, disiapkan, walaupun nggak sesok somben nggih, tapi ini sudah mendekati materinya habis. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.